Cheers ya, biar nggak kaku banget. Santai man. Cheers bro. Oke, balik lagi di Ngomong TV dengan gue Mario sama Adon. I'm done. Halo. Enjoy. Halo Ngomong TV. Sesuai protokol PSBB ya. Yes. Jadi kita nggak nongkrong di luar nih, ya bro ya. Kita di dalam aja lah. Dalam rumah aja. Masa kemana-mana juga lagi kayak gini walaupun udah new normal ya. Agak renggang sih. By the way, ini gue lagi di apartemennya Adon yang mungil tapi lucu. Settingan anak band gini, ada kipas angin, dapur, ya kan. Ya, jadi Minimalis. mampir lah sekalian lah. Udah lama gak ketemu ya Don? Udah Main apa ya? 3 bulan kali ya. Terakhir latihan kan Januari. Di Lama juga. Tebet ya. Ah. Di Tebet yang kita bikin video di Kopi Ai. Eh, Wih, itu edisi berapa tuh? tahu mau order part 5, berapa ini? Kalau nggak salah 5 sih. Iya 5 ya, 5. kan bikin 2 tuh, bikin 2 part. Itu masih ada bagus ya. Masih. Dia lagi di Jakarta. Sekarang? Kemarin. Waktu Kemarin. itu. Oh. Waktu itu. Lu apa kabar Don? Baik Mar, lu gimana? Puji Tuhan sehat sih. Ya tapi gini-gini aja lah. Mau ngapa-ngapain jadi ketahan gitu anjing. Kesel banget gua. Mau keluar susah. Mau main jauh juga susah, mikirnya ada anak, anjing. Tapi ini lu jauh loh, lu dari Bekasi lu ke Cinere man. Sama-sama Jawa Gila. Barat sih ya. Iya sih tapi Tapi ada kebutuhan nih kan gue kesini karena nganterin mini gue dan gue lagi libur. Sekalian ya? Iya, jadi Iya, mampir Pak. lah sekalian lah. Mumpung sampai jam 5:30 lah ya, 5:30 lah. Jadi masih bisa nih. Nah, by the way nih Adon ini gitaris gue, dia partner gue lah. Dia lead gitarnya, gue rhythm sama lead juga. partner kanan ya, kanan panggung ya. Iya. kanan kiri lah. Twin Sound. 1-2 ya kan. Lu suara 1, gue suara 2. Terus Dan lu lagi begini ngapain aja Don? Sibukan lu nih? Sibukan paling gua ada project sih Mar. Gua ada project bikin lagu, arrangement lagu orang. Jadi arranger ya? Belajar jadi arranger sih. Iya. Kapan lagi men? Written song. Tapi Ya. lirik bikin juga gak sih lah? Lirik tergantung. Gua punya lirik sih. Hmm. Gua punya beberapa lirik yang emang udah gua siapin juga. Terus kalau emang ada yang mau beli, ya Bisa ya? tinggal dililang harga aja. Ya, Adon nih jadi lagi mau ngerambah sebagai written song buat bikin lagu dia gitu. Jadi dia bikin musik kecil-kecilan, siapa gitu ntar yang pengen dibikinin lagunya bisa sama dia, khususnya lagu pop ya Don nih. Pop lo Pop sih. ahli banget kayaknya nih. Pop. Kalau mau metal-metalan ya paling gue cuma bisa instrumen doang. Iya bang. Liriknya gue lebih serahin ke bawah deh. Wah nih adalah arsenal metal deh, nih liriknya lu deh yang main deh. Gue bilang. Bawa vokalis Daggerfall, Iya, vokalis Bo. kita berdua. Gitu. Dalam waktu ini akan ada project kok. Live studio ya, Live studio. live studio. Jadi ini. Jadiin dong Jadi ya ini. kali lo. Kita temu kangen nih situ. Iya. Hitung-hitung biar ada inilah produktivitasnya gitu. Betul. Walaupun panggungan gak ada, ya kan jangan gawe mulu, stroke lo gawe mulu anjing. Tapi gara-gara COVID kita mungkin cuma ketemu via call doang ya. Iya, online anjing. Lu kayak kenalan nama perempuan di Tinder kayak. Lu anjir setiap malam nelponin, gue bosen nih gitu. Nemenin gua minum. Untuk kita lagi nyantai semua. Iya, ya emang lagi nggak ada Nyantai sih. ngapain, mau ngapain lagi? Cuman dari situ ide-ide banyak banget ya jadinya kita. Iya. Tapi lu kalau disuruh milih nih Don, lu kerja sama musik, sebagai yang jiwanya lo pemain musik pasti lo milih musik dong ya kan. Tapi musik kan belum mumpuni banget nih buat dapat penghasilan, otomatis kan kerja lebih dominan ya kan. Iya. Ya
Iya gak sih? Iya, nggak munafik karena butuhnya uang gitu. Tapi kan seenggak-enggaknya lu masih berusaha juga lah buat survive ya, survive di musik. Terus yang kedua ya harus punya kerjaan pasti dulu sementara sampai lu bisa gede di musik gitu. Oke. Iyalah, iya kan, bener dong. Gue juga gitu. Ya untuk saat ini sih polanya lagi gue balik ya, maksudnya passion gue memang gue seneng di musik gitu. Terus ya pengennya semua segalanya dari musik gitu ya. Iya pasti. Cuman karena memang band gue belum bisa menghasilkan untuk gue, jadi untuk sementara waktu sih. Buat gue juga. Jadi gue kerja untuk ngidupin band gue. Iya. Mau Gue nggak juga. mau nggak mau ya, maksud gue gitu. Daripada gue ya realitinya kan ya udah kita main musik nih, cuman belum bisa gitu loh untuk ngidupin kita gitu ya. Untuk kecil-kecilan mungkin masih bisa lah. Cuman untuk yang lain-lain kayaknya belum. Sampai bener lo harus nggak usah kerja ya kan? Dan lo fokus di musik sih belum ya. Belum. Jadi ya polanya gue balik dulu sekarang. Jadi gue kerja buat hidupin band gue. Iya, gue juga gitu. Karena dari gaji gue selain untuk keluarga, gue alokasiin ke musik, beli efek gitu-gitu ya kan. Beda Kan cerita. senjata. Kalau Daggerfall udah nih gaji lu setiap bulan nih. Wah. Mungkin kontribusinya sangat besar di situ. Iya dong. Pasti karena kebutuhan kita kan harus tercukupi setiap hari. Nggak munafik men, lo juga yang ngeband, yang band lo belum istilahnya belum terlalu gede ya kan, masih apa-apa patungan sendiri, semangat aja. Selalu harus. Kita pun juga gitu, semangat bikin karya ya kan, karena itu darah lo Ci ya. Ya bang bener dong ya kan. Bener. Lo kalau sebagai musisi gitu ya, wine dulu ya. Wine Wine dulu ya. Sekarang minumnya wine loh. Iya, sebagai darah musisi nih, kita kerja nggak ada sentuhan-sentuhan musiknya. Aduh, Wah gila sih, nonton musik bisa stres gue. hidup berwarna men. Iya, kecuali emang kita orangnya yang modelannya gig gitu, fokus kerjaan, hobinya ngebaca ya kan. Sampai mati lo gitu-gitu aja, lo nggak ada musik juga lo bodo amat kayaknya. Yoi. Iya dong. Memang kita nggak bisa. Terus kira-kira nih kalau buat lo sendiri nih, buat di apa, Daggerfall ini nih, band gue juga ya, gue juga termasuk sih, pertanyaan juga buat gue, gimana Don? Kira-kira. Misalnya ini kita belum full satu band, belum full. mungkin next. Ya untuk Daggerfall sendiri sih, gue pengennya tetap ini ya, tetap eksis lah. Apapun itu juga harus tetap dijalanin gitu loh. Sekarang kendalanya mungkin banyak ya, mungkin bukan Daggerfall doang, mungkin ada beberapa band teman-teman juga yang lain gitu loh, ngalamin hal yang sama. Ya kita cari solusinya ya dengan cara komunikasi si band ini maunya gimana nih gini. Kayak misalkan kita mau latihan di studio atau direkam atau bikin video klip mungkin atau ngerekam gitu. Iya. Palingnya yang hasilnya jadi positif lah. Pasti. Kayak kemarin aja tuh kita bikin video collab berdua ya kan. Iya tuh. Gitu. Itu seru walaupun agak telat ya. Iya. Mana emang baru bisa aja ngeditnya, baru dapat waktu ngeditnya aja. Kerja ngurus anak beda, kalau udah punya anak beda Don, soalnya Don. Iya beda banget. Soalnya. Itu full time kita harus ngabisin buat keluarga dulu, baru band. Kalau emang bandnya menghasilkan sebagai income utama, lain cerita ya. Gue mau keluar malam ya kan, mau ngeband mungkin bini gue ngizinin ya kan. Karena kan memang di situ Belum kesana gitu. Kalau udah kesana mah pasti gitulah, nggak akan kerja juga gue. kita minum dulu. Cheers ya, biar nggak kaku banget. Santai banget. Cheers bro. Wine mana nih? Namanya sih Porto Ruby. Oh Portugal udah jelas ya kan. Apa nih? Parcelas 19,5% untuk alkoholnya. Sabi ini sih buat apa, buat chill ya, Buat chill, bukan buat gits ya. Bukan. Kalau buat gits mah ote ya. Tapi kalau gitu saya ada. Siang-siang giting gak enak Don minum, lupa. Minumnya yang chill-chill aja lah. Terus kira-kira planning
Lu pribadi apa Don? Kedepannya nih? Paling ya lebih ke studio kan ya. Studio ya? Lebih ke studio sih. Gue sih pengen sih album sih. Album ya, kita harus kejar album sih. Bosen juga aja. Karena Lagi-lagi mau waktu nge-gigs ya. di mana sekarang gitu loh. Iya. Sekarang keluarnya digital semua, ya mau nggak mau lah kita ikutin zaman juga. Iya, lagi-lagi waktu juga Don. Mm-mm. Kerja semua, Kerja semua. 3 orang berkeluarga. Gue belum. Additional basis kita, Arta. Halo Tak, Sadaut. Kita selalu membantu kita. Iya, dia punya anak juga, pekerja juga, ya kan. Ya kerja semuanya. By the way, additionalnya si Daggerfall ini dia basisnya apa? Saja Makat ya. Saja makan. Sama bantu-bantuin side project juga ya. Yes. Ya, cuman kena juga lah di metal ya kan. Emang dulunya anak metal Metal doi. juga ya. Asik sih. Ya gue beruntung sih ketemu dia maksudnya. Si Daggerfall ini tuh sebenarnya tuh udah berapa tahun sih Don kalau dihitung dari sebelum nama Killing Me Inside anjing. Criminal Softly. Criminal Softly. Iya. Criminal Softly itu terbentuk 2006. 2006. Yes, 2006 bulan Lo Mei. SMA juga ya pasti ya? Enggak lah. Udah lulus lu? Gue SM. Lu si SMA lah. Gue kayak 2005 lulus ya. Anjing 2005. Lu kan Iya. sama gue beda setahun doang ya. Iya. Ya lu SMA, gue udah lulus kan. 2006 udah lulus. Iya. Gue lulus 2007. Iya, beda setahun. Ya udah gue bentuk itu. Gue bentuk Criminal Softly. Karena teman-teman nongkrong sih waktu itu gue masih suka nongkrong di gigs bareng Killing Me, Tocot waktu itu. Gue sempet ngeband sama Tocot yang namanya belum Tocot. Kan Iseng-isengan doang sih. Tocot ini The Old Curse of Death ya. Iya. Gue kenal gitarisnya sih, Reja. Oh Reja. Lu tau gak? Gue nggak terlalu kenal. Anak Bekasi sih kalau Gua nggak salah deh. kenal sama drummernya, basisnya sama gitarisnya. Gitaris satu lagi. Reja kan kalau nggak salah baru masuk deh. Iya memang baru. Akhir-akhir 2009-2008. Ya dari Kan si situ. Uki ya. Uki kenal gak sih lo vokalisnya? Uki. Vokalisnya apa gitarnya gitu? Bukannya Itu zaman-zaman Sike cuy. Bukannya Tomo ya? Uki kalau nggak salah. Ada yang di personilnya namanya Uki. Gue lupa dia main, kalau nggak vokalis dia gitaris kalau nggak salah ya. Kayaknya vokalisnya sih Tomo sih. Ngomong ya? Tomo. Kalau nggak salah sih. Hmm. Ya intinya dari situ gue akhirnya anjing keren juga ya. Coba deh bikin. Itu berarti era-era aja emo ya berarti ya? Emo lagi naik daun. Emo screamo. Emo screamo lagi naik daun. Lo main emo, gue death metal waktu itu. Ya untuk genre sih gue agak kalah jauh sama lu sih. Maksudnya Iya. gue lu lebih duluan dibanding gue sebenarnya. Karena zaman SMA itu gue masih punk melodic. Terus baru ya udah gue setelah lulus itu SMA gue mulai dengerin musik emo gitu. Tapi gue berangkatnya juga dari melodic Don. Kalau mulai ngeband gue melodic, Blink malah. Ya, itu Blink, pasti. Newfound Glory, Itu pasti. ya kan? Ya standarnya era kita lah. Iya. Tapi emang waktu tahun itu emang kejeblosnya di dunia emo sih kan. Gue juga sempet bikin band BMTH-an kan, sama Ardes, Oh yang Bloody. Alvin, Bloody Rising. Oh Bloody Rising. Itu kan BMTH-an. Pernah gue undang tuh di event gue. Iya bener. Itu di Delight Cafe. Anjing dibayar anggur sama duit 300. Gue inget banget tuh. Bloody Rising. Gue banyak belajar sih. Pas sama CS itu. Iya. Criminal Softly maksudnya. Udah lama tuh band tuh, gue juga udah tahu tuh. Gue belajar untuk bikin event gitu. Walaupun gue bikin event 2 kali acaranya gagal ya, maksudnya bentrok sama Kaliban waktu itu, hancur main acara gue. Terus Iya benar. Nah. bener hancur. Cuman ya nggak masalah. Itu udah hobi sih ya. Maksudnya gue senang manggung, gue senang kumpul sama teman-teman gitu. Gue main di acara yang di Delight Cafe itu namanya apa sih? Bloody Friday, bukan ya? Bukan. Apa sih? Itu 2008 Don. Independence Day. Independence Day ya? Anjing lagunya Daggerfall yang sekarang. ya kan? Ya karena lo founder ya, bakal jadiin lagu. Iya, gue main 2 kali tuh sama si Bloody Rising juga, Death Valley juga. Death Valley juga. Tuh gue inget banget tuh. Abis main deathcore screamoan gitu, langsung ke death metal ya kan. By the way, gue waktu itu belum
kenal sama Mario ya, maksudnya masih Sama. cuman kenal sama temen-temen Mario. Tapi secara nggak langsung kita ditemuin pas ada studio ya. Iya, pas gue lagi kerja di studio Kalimalang, kebetulan si Mario tiba-tiba ngeband sama teman lama gue nih yang udah lama gak ketemu juga, si Buya. si Cia. Iya. Si Cia. Gue cuman tahu tuh, kalau kenal orang itu biasanya dari nama sama lu ngeband apa. Iya. Emang nama bandnya sih yang disorot. Nama band yang gue sorot. Personilnya rata-rata lupa. Bahkan namanya gue juga lupa. Iya. Jadi pas gue tahu Cia gue kesini. Cia mana nih? Si Buya. Oh iya gue kenal. Gue tahu. Terus ngomongin mutual friend dah. Oh begini. Gak jauh. Iya. Era itu gak jauh deh. Lu pokoknya. tapi sempet nongkrong di Sike gak sih Don? Zaman itu Don, Sike yang di belakang apa sih Tamani Cafe itu, Garden Kemang. Gue sih kayak yang di depan sih, yang samping yang toko Senayan itu. Oh iya, Apotek Senayan. Apotek Senayan. Iya. Gue di situ. Mungkin nggak kali ya sebenarnya. Ya kalau mungkin lo di Garden itu kayaknya zaman-zamannya Killing Ampi sih. Iya, tapi gue lebih di Little Baghdadnya. Oh. Karena vokalis gue waktu itu dia kepala keamanan di situ lah. Kepala keamanan di Little Baghdad. Kalau zaman itu sih, kalau menurut gua sih ya, zaman Kemang yang di Sike yang di Senayan itu, toko Senayan itu kayak sekumpulan orang-orang emo yang baru. Iya. Emo yang baru yang lagi pengen memperkuat gigsnya, memperkuat perkenalannya. Terus kalau yang di Garden itu kayak udah punya nama. Sama Ya. KFC satu lagi juga dong. KFC, gua nggak KFC di iya. situ. Itu zaman-zamannya The Deck, lo tau gak sih? The Deck. The Deck, Murder Robot. Gue bisa main gara dibantu sama The Deck dan March sih waktu itu. Oh. Jadi panggung pertama gue tuh di acara I Feel Cry kalau nggak salah. Kebetulan si dibantu. Criminal Softly. Iya. Di mana? Itu di Box cafe sih Cafe. udah tutup. Box Cafe ya? Bukan. Sampingnya McD. Oh, Apa sih namanya? Gue lupa. kalau nggak Champion Cafe, Bukan Champion. Front Row ya? Bukan Front Row. Aksara. Sininya Aksara. Sebelahnya persis McD waktu itu. News Cafe Mas. News Cafe. Emang News Cafe? News ya? Cafe betul. Oh, News Cafe. News Cafe. Itu panggung gigs pertama gue 2006 bulan Juli. Gitu. Anjing gitu kalau News Cafe itu gue inget zaman-zamannya apa Stardust, terus apa Javu. Lu sering juga kan waktu itu bikin acara situ ya? Sampai bosen. Lu Gue sering main sepanggung sama Bitter Balance, My Name Is. atau bisa di gue bisa. Last Hope tau kalau band Last Hope. Last Hope, Dia ya. Lamb of God-an tuh. Keren Puput, sih. Putra, Sadaut, Putra. Iya. Dia LOG-an sih. Ngeri tuh. Dia memegang Javu dan sekitarnya lah tuh. Yoi. Keren sih emang Last Hope tuh. Kalau buat metalcore Jakarta Pusat, Jakarta Barat kenceng juga tuh. My Name Is ya. My Name Is. Wih, Wih, jalan mulu My Name Is. Mm-mm. Gue bilang anjing sampai bosan gue My Name Is mulu. Lo Rossi juga kan Don ya? Kalau nggak salah pernah Rossi bikin acara juga, kan? Maroti juga. Maroti iya tuh gue pernah bocor Anjing, jidat legend gue. tuh. Iya, lu pernah bocor ya? Pernah. Di event mana? Itu di Bloody Friday. Masih zamannya ada judul lagunya Black Widow, anjing dia mainin Black Dahlia Murder. Apa sih? Banci. Bukan. Deathcore death metal gitu. Apa sih itu namanya? Gua lupa sih. Cuman kayaknya yang buat event kayak si Davon ya. Lu main juga di situ? Devon apa Davon gitu. Lo main juga? Main tapi bukan sama Criminal Softly. Gua main sama ada proyekan lagi. Ya itu lagi-lagi gua ditarik buat jadi proyekan gitu. Sering banget. Tapi gua senang aja sih. Maksudnya jadi nambah teman aja. Iya. Gue juga waktu zaman era itu tuh seneng banget sih gue udah nggak mau gawe gue. Maunya ngeband. Begadang mabok ngeband, begadang mabok ngeband, begadang mabok ngeband. Wah, yalah, gila itu hampir tiap weekend tuh gue pasti manggung sih sama si Dead Valley ini nih. Pasti Kita Don. sering sepanggung. Lo juga kan? Hmm. Kalau nggak salah. Gua sampai iya deh. bosen. Gua Jumat Sabtu Minggu itu udah pasti. Pasti ada gigs. Gila. Pasti ada gigs. Sampai nggak ada gigs, gue bikin gigs sendiri, gue bikin event Iya. sendiri. Gitu. Entah hari Jumatnya kalau gue atau enggak hari Sabtunya ya kan. Nongkrong sampai subuh di lokasi venue-nya ya.
Itu sebenarnya sih era-era itu tuh era-era menyenangkan banget sih. Sangat. Ini yang sekarang nih yang gue lihat udah hilang, maksudnya Iya, udah nggak ada Taste-nya nggak ada hilang taste-nya gitu. lagi. kadang kangen ya. Gue sempet nyesel loh, men. Maksudnya gue sempet ngomong gitu sama dulu gitaris gue capek, men. Ngeband. Maksudnya ya gue capek ngeband yang cuman sekedar manggung doang tanpa ada produksi gitu. Gue juga pengen, men, jadwal panggung gue banyak tapi gue nggak ada produksi rekaman. Bete gak lo? Emang nggak kepikiran sih waktu zaman itu. Iya. Iya. Cuman untuk gue pikir untuk manggungnya hampir cuma 1 minggu gitu cukup sering dan hampir beberapa bulan gitu. Iya. Jadi hampir rutin sih. hampir rutin ya kan. Jadi gue pikir ayo udah nggak ada yang lain nih. Iya. Gitu. Terus selama setahun tuh pokoknya Begitu terus. gila, repeat aja udah. Bayangin 2006 gue sampai 2011 kayak gitu terus. Dan puncaknya gue sama lo akhirnya sebenarnya di Shibuya gue 2009 gitu. Akhirnya sampai gue jenuh pun gue akhirnya bikin project sendiri sebenarnya. Daggerfall ini Bukan apa? Siren. Oh, yang pop. Apa sih? Itu popang ya? Apa sih? Ya pop rock popang Alternatif emo lah rock ya. lah, pokoknya Alternatif ya. sisi lain gue di metal. Kebetulan gue punya sisi itu. Jadi ya kenapa nggak gue manfaatkan aja. Dengan lo bikin musik yang mendayu-dayu. Lu juga beberapa suka kan, maksudnya? Gue emang ada jiwa emo gue masih ini banget kena lo sama tes gue gitu, nggak munafik dong, ya kan? Ya nanti lah ya. Iya, justru gue pas walaupun gue berangkatnya dari punk ya, nah di situ mulai luntur tuh melodi gue Don. Oke. Iya, yang tadinya gue dandanan gue apa, celana dikis, baju famous, atikus gitu-gitu, itu udah apa, tiba-tiba langsung kebalik 180 derajat. Iya, langsung pakai baju Panic Disorder, Iya. ya kan? Tapi pengaruh sih, maksudnya lingkungan tuh mempengaruhi kita sih. Iya, sama musiknya juga. Lu ngepasin dong, lu masa main metal dandanannya yang nggak masuk sih Iya. aja, nggak jelas banget. Lucu lah, lu main metal pakai baju famous, kocak gitu. Sampai rambut emo gue potong, ya kan? Rambut BCL asli, aduh. Tapi lu kangen pernah sih. rambut emo ya? Pernah lah, Iya. gila Gua pernah. juga sih. Pernah banget gue sampai ke salon tuh gue. Kalau lo kan dulu rambut lo gitu ya. Ya emo bangsat. Badan kurus-kurus mungil. Ya emo banget sih, maksudnya era itu udah. Iya. Cuman mungkin kalau dilihat lagi, aduh sedih kali. Nongkrongnya sih Don yang seru sih. Iya. Itu dari mana aja datang tuh. Zaman si kayak Kemang ya kan. Gue senangnya sih zaman itu kita nongkrong memperkenalkan musik ya, maksudnya. Gue musiknya begini nih, ini begini nih. Ayo kita bikin apa? Itu sebenarnya gue kangenin. Emang sih Senang banget gue kalau bikin event gitu. Gue memang maksudnya pengen musik gue tetap jalan. iya. Dan gue nggak mau kehilangan teman-teman komunitas Ya, gitu loh. ya. Jadi gue punya satu impian sebenarnya, makanya dengan Daggerfall ini Tapi waktu berkata lain ya. memang Cheers dulu. oke. Tapi gue percaya men, kalau akan ada waktunya lagi. Ya. Tapi mungkin nggak se hype dulu ya. Mungkin tuh banyak ya reuni-reuni yang dibikin apa, Emo Night ya kan. Kayak gitu-gitu. Mungkin emang di merekanya sih yang masih pada intens berkabar kali ya. Iya, ya pasti berawal dari itu dulu sih. Kemang sih emang ya. Gila itu. Kemang sih. Kemang tuh dari Sentral banget. Gue ngobrol lu dari mana? Gue dari Pamulang. Oh ya itu dari gue. Dari mana? Bekasi. Anjing Bekasi, jauh gila lu. Blok M Bulungan ya. Bloknya Bulungan. Tapi emang kalau dari mana-mana dulu, zaman dulu mah nongkrongnya udah pasti ke Kemang Don. Lu habis event dari mana ketemunya di Kemang. Iya sih. Itu udah tempat, udah rest areanya anak-anak event pada balik manggung ya kan. Iya. Maboknya di situ ya kan. Berantemnya di situ. Berantemnya di situ. Waduh. Asli dari Ciledug datang, dari Cinere juga datang, dari Bekasi apalagi ya kan, anak-anak Kemang Pratama. Waduh. Seru Intinya banget. kita punya circle lah waktu itu. Iya. Dan gede banget itu sih. Gede banget scene itu waktu itu. Nah pada waktu itu gue kan agak misah nih nongkrongnya, nggak di perskrimo-skrimuan tuh kan. Kalau waktu lebih sering di CK-nya kan kayak anak-anak wedding day ya kan? Iya. Terus apa lagi sih Dok? Katalis. Apa sih Bloody Jasmine ya? Apa? Bloody Jasmine, yes, Bloody Jasmine. Bloody Jasmine Ya, itu si ya namanya? Chandra tuh.
Iya. Sunrise. Black Jasmine. Black Jasmine. Iya si Chandra, gue kenal. Bloody mah lu. Sampai sekarang Iya. Mario Blood. Mario Blood iya karena berdarah anjing, gue manggung berdarah tuh. Jadi makanya- tuh punya kesan tersendiri ya kenapa Iya. jadi Mario Blood ya? Kenapa nama Instagram gue atau Twitter gue namanya Mario Blood? Karena gue manggung waktu itu nama acaranya Bloody Friday. Bloody Friday. Iya. Terus gue manggung, vokalis gue muter-muter mic, nyenggol nih pelipis gue bocor don. Duar ya kan, gue nggak berasa kalau lagi begini. Iya, Kok tiba-tiba mantan gue teriak, darah kamu tuh, hei darah, teriakin. Wah gue nggak berasa, oh iya tiba-tiba senar bass udah berdarah-darah anjing. Langsung gue lempar bass, gue langsung lari ke teman gue minta bawa tuh ke mobil. Langsung ke rumah sakit? Rumah Jahit? sakit, jahit. Itu masih ada Jessica waktu itu. Oh, tolong sama dia. Iya, rame-rame ada mantan gue juga sih waktu itu. Iya. Nah, kenapa nama gue Mario Blood tuh? Karena Dari situ berarti. iya, gue udah pernah ngerasain darah di musik, men. Iya. Kalau lo kan nama apa? Adon Imo ya? Asik Adon. Adon anak dongo gitu. Adon Imo. Terus apa lagi tuh nama lo? Adon Kriminal ya? Adon Kriminal. Robbie Softly. Itu karena band aja sih. Identity ya? Identitinya. Iya. Lo kalau mau diulang lagi, maksudnya bukan diulang ya. Kalau lo mau bikin event, lo mau buat event apa Don? Buat mengumpulkan era 2006, 2008 lah, 2008, 2009. Yang pasti gue akan mengundang teman-teman terdekat dulu sih. Ya, Itu udah pasti banget. reuni ya. Reuni sih jatuhnya. Sekarang gini, segala sesuatunya sekarang agak ribet ya. Mungkin gak ribet juga. Ya bisa dibilang ribet karena kebanyakan udah pada sibuk ya kan. Lu lihat deh band era-era itu, era 2005 2006 itu sekarang yang bertahan tuh siapa? Iya. Gitu bisa dihitung lah. Hmm. Dan kalau misalkan mau ngumpulin lagi, banyak kan mereka juga udah punya set project sendiri. Iya. Gitu loh. Hmm. Gue nggak masalah sih sebenarnya dengan set project sana sini, cuman lebih diutamakan ya lebih ke personalnya aja, anak-anaknya, orang-orangnya gitu loh. Jadi ayo kita bangun lagi nih scenes-nya gitu loh. Ayo dong kita ini lagi. Gitu sih kalau gue pengennya. Ya udah gue pengen bikin era membangkitkan istilahnya, gue pengen reunian era itu. Ya udah pengen ketemu teman-teman lagi. Iya intinya sih kayak gitu. Yang zaman screamo imonya itu sih yang ngangenin tuh, ketemu anak-anaknya lagi. Tapi kayak udah susah ya, anaknya juga udah pada kemana tahu ya. Iya itu dia. Nggak usah since emo atau screamo lah, maksudnya terserah sih mereka mau genre apa sih sekarang sih. Iya. Gue lebih ke wadahnya aja sih. Iya. Lebih ke wadahnya. Jadi gue lebih bisa banyak explore, belajar gitu. Iya benar. Lu kan pokoknya kalau dulu sumber event tuh kurang lebih dari lu semua dong, kebanyakan ya. Maksudnya lu juga bikin event di daerah Kemang nggak 1-2 kali, ya kan? Di zamannya apa namanya, Rossi, Iya. di Light Cafe, Di Light Cafe. terus di mana, Maroti, Roti di Javu. itu, iya. Di Bulungan pernah tapi dibubarin ya? Iya, gue Gue mau main sempat juga, sekali sih gue main di Bulungan waktu itu. bikin di Ya Bulungan. caranya Tinkerbell kalau nggak salah. Cuman pas Iya. ada satu event lumayan besar nih, eventnya band-bandnya juga lumayan bagus. Ada Step Forward kalau nggak salah, Iya, itu gue terpaksa tidak main, dibubarin polisi. dibubarin polisi. Iya, gue inget banget tuh, Gitu. gue main malam tuh. Gue datang udah wangi-wangi ya kan, biar ngeliat cewek-cewek yang rambutnya sasak-sasakan ya. Yoi, anjing. emang zaman itu begitu sih. Iya. Wah, gue datang, vokalis gue bilang, mau ngapain lo? Gue wangi banget. Lah, manggung kan kita main, udah mau main nih. Lu lihat aja tuh, udah disegel anjing ya, udah kagak jadi anjing. Padahal soundnya bagus sih Don itu. Kalau Mantap. sekelas Bulungan sih hampir ya. Iya. Rata-rata sih lumayan lah. Padahal itu bersponsor loh. Sponsor. Yang bikin waktu itu kalau nggak salah itu lo bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ini anak-anak Katalis, Pamulan. Oh, Si Tika. Fikar. Mm-mm. Minta tolong sama anak-anak gua. Ya pastilah. DV20. DV20. Iya, sama si almarhum Yura. Oh iya, Yura. Gua dapet check sound tuh waktu itu. Sama si Step Forward juga. Anjing, gue kalau inget Yura gue Dia kocak sih dia. dia hampir mau ngebanting gitar gue men, gara-gara waktu itu si Yura megang band apa ya, gue lupa ya, selain Death Valley ya.
Vision Eyes, bukan? Lupa Metalcore gue, lupa apa gue. death metal? Lupa gue. Ya pokoknya dia kesel karena rundown gue berantakan waktu itu. Acaranya cara lo? Acara gue, Di mana? gue berantakan di Deja Vu. Oh, Terus sampai akhirnya ya mungkin dia udah marah kali ya. mabok lah, dia kan Mabok. bang mabok. Terus gue bilang, santai bang, ini gitar gue jangan lu banting. Gue bilang gitu. Gitar gue, oh ya sorry dia bilang kayak gitu. Ya udah lu marah-marah aja, nggak usah ngebanting barang, gue bilang gitu. Wah hancur men acara hari itu. Cuman balik modal, walaupun simbol pecah. Ya lu tau lah, gigs men, maksudnya. Apalagi Javu ya. Gue di Javu. Pasti Wah, bagus sih. gila. Apalagi Javu sih, anjing Javu mah pasti ya karena alat supportnya mereka juga nggak mumpuni don. Gila itu kali anjing udah drum busuk, tapi emang kadang si soundman-nya dari si Javu itu bagus, dia ngopretinnya kadang outputnya ngeri juga. Waktu itu gue operasi sendiri sih, gue memang udah punya tim waktu itu. Gue memang ngebentuk, ketika gue bikin event gue ngebentuk nih, maksudnya yang tim produksinya, tim soundnya, siapa-siapanya, sponsornya siapa gitu loh. Memang gue agak niat waktu itu, dan gue belajar juga sama gitaris gue waktu itu si Robi. Iya. Ya gue pengen juga ngebentuk event kayak gitu, maksudnya IO kecil-kecilan lah. Ya kalau event gagal ya pelajaran buat gue, kenapa sih gue gagal gitu, dan gimana gue harus nanggulanginya gitu. Iya. Terus terakhir gue main di acara lo itu yang pas di Usni ya. Usni, Apa sih namanya itu bandnya keren-keren banget anjing. Sikor. Itu si Robi sih jatuhnya. Iya, Usni Sikort. Usni. Sebelumnya Usni Sikort yang masih ada Sweet As Revenge, Dead Vertical. Pride for Indonesia apa gitu. Ya Usni juga sih. Ya ada Dead Squad ya? Iya, ada Dead Squad. Iya. Tuh lumayan tuh, keren juga acaranya tuh. Gue main sore, gue inget banget. Kriminal main juga kan? Pasti main. Iyalah. Ya yang event bikin yang kriminal. Robi ya, masih gitaris ya? Robi. Ada Cate ya kalau nggak salah. Cate, ya. Nah di situ gue banyak teman-teman baru tuh sebenarnya tuh. Iya, band cruise sih apalagi. Band cruise ya. Ya kita semua kita inilah. Apa Friends of Mine ya? Friend. Bukan. Cemetery Dance Club. Oh, CDC. CDC. Iya. Kayak misalkan band ini bagus nih, gue bilang sama si Robi gitu, "Bay, ini kayaknya lo harus undang ini deh, ini bagus nih." Ya gitu. Cuman ada satu yang nggak kesampaian, yaitu Burger Kill. Tapi Iya, kita udah beda. undang Dead Squad waktu itu. Ya ketutup lah. Tutup lah. Dan itu keren banget sih. Iya. Gua nonton influence gua anjing Tepi. Belum main musik aja dia cuma begini doang. Woo. Iya. Iya, dia udah tesnya udah tes rockstar. Gimana sih auranya tuh? Rockstar vibes-nya Now Syndrome ya. Enggak sih. Iya. Banyak Rockstar Syndrome soalnya. Pada Star Syndrome ya. Lagu ya dia paling enggak lah secara dia, kalaupun Star Syndrome juga nggak apa-apa, di Andra juga ya. Iya, nggak masalah sih. Terus lu kalau band lokal yang apa namanya, yang masih lu seneng banget sampai sekarang apa? Metal. Ya apapun, emo, metal, ya underground lah pasti, secara berangkat dari underground kan. Gua random sih, maksudnya ya enggak, maksudnya gue masih suka dengerin Burger Kill. Gue sometimes gue masih dengerin Hellcrash lah Ya. gitu. Cuman gue lagi belakangan ini gue lagi dengerin indie karena capek ya, maksudnya Iya sih. gue ngeband metal nih, Iya, bosan. terus gue dengerin metal ya bosen gitu loh. Bosan Jadi juga. gue nyari suasananya yang bener-bener band-band baru, maksudnya kayak stoner gitu loh, stoner rock atau apa gitu. Gue coba mulai ngerambah ke situ, terus kayak di luar distorsi lah. ya di luar distorsi, ya overdrive lah, terus mulai kecil-kecilan gitu loh, maksudnya yang nggak terlalu bising gitu loh. Iya. Karena gue merasa band gue udah metal, ya gue nggak harus dengerin metal juga buat referensi gitu. Tapi ada kalanya gue kangen, gue cari musik-musik metal apa yang mau gue denger. Iya. Gitu sih. Sama gue juga sih. Pasti lu juga kan? Explore lah. Gue nggak cuma satu titik doang gue dengerin nih, pokoknya genrenya gue harus distorsi kenceng ngebut gitu, enggak lah. Enggak. Gue dengerin shoegaze juga. Nah, Gue dengerin psychedelic kayak kan. intinya sih kita lebih nggak ngotak-ngotakin musik sih ya. Enggak lah.
karena referensi dari mana datangnya dong. Betul. Dari mana aja. Walaupun ya dengan style gue yang gondrong, maksudnya image gue mungkin ya Adon anak metal lah, ya bukan berarti gue anak metal gue nggak dengerin yang lain. Iya. Gitu sih. Iya. Ya udah lah, paling Gitu sih. itu aja ya obrolan kita mengenang zaman dulu sama keadaan sekarang nih, sama prospek-prospek ke depannya kayak gimana. Ada pesan Don? Tetap konsisten apa yang lo lakuin. Ya, you good man. Emang harus itu. Lu konsisten, lu akan menemukan nanti titik di mana lu akan berhasil. Gitu. Pokoknya apapun, nggak harus di musik ya, di bidang pekerjaan lo, dimanapun lo menginjakan kaki, ya konsisten, ya lo akan menemukan, pasti akan menghasilkan yang lebih dari sebelumnya lah, pasti. Mungkin nggak sekarang. Ya, tapi nanti sabar, makanya konsisten gitu, dan jalanin dan tekunkan aja. Oke lah ya, gitu aja Don ya. Pokoknya stay safe dalam keadaan COVID-19 ataupun pandemi seperti ini. Walaupun kita sekarang udah new normal ya sebutannya. Bukan new normal sih, sekarang udah kayak berasa nggak ada apa-apaan. Biasa aja. Udah normal mungkin, udah balik lagi ya. Pokoknya gitu aja. Pokoknya jaga kesehatan aja bro, ya. Dan juga apapun yang ingin lo lakuin, enjoy. Bye. See you, ngomong. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena gak penting. Thank you. Oi, gimana Mar? Udah oke belum? Munduran dikit. Gimana Mar? Udah oke belum? Gue lagi ngerokok aja nih.